Kita beralih ke informasi lain, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten berakhir Kamis ini, pemirsa. TNI Angkatan Laut dibantu nelayan membongkar 1 kilometer terakhir pagar yang tersisa. Ratusan anggota TNI AL bersama petugas gabungan dari KKP, PSDKP, Polairut, para nelayan dan instansi pemerintah terkait diturunkan untuk menyelesaikan pembongkaran pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu di kawasan ini. Pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Jajaran TNI AL telah menyatakan proses pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai. Pertama, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Diketahui pembongkaran ini berhasil dilakukan secara keseluruhan dan memakan waktu selama 11 hari. Polisi mengungkap fakta lain kasus pemalsuan dokumen di balik polemik pagar laut Tangerang. Diketahui nama sejumlah warga desa Kohot dicatut. Mirisnya, warga tidak tahu pencatutan ini hingga terbitnya SHM dan SHGB di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan. Dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi, mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi, termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam.
Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan telah menggelar investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang sudah kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSP, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah melakukan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses penyidikan.